Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Vertika, NPM 18040410022, jurusan Ekonomi Syariah kelas C semester 7 IAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan UTS mata kuliah manajemen perusahaan. Nah, soal pertama yaitu jelaskan materi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk melakukan penyusunan, penerapan, dan mengevaluasi suatu keputusan yang memfokuskan pada tujuan bersama. Manajemen strategi lebih memfokuskan kepada pemasaran, keuangan, produk, penelitian, dan pengembangan sistem informasi. Kemudian, tujuan dari manajemen strategi adalah menemukan dan menciptakan kesempatan tentang perencanaan jangka panjang yang berbeda sesuai dengan tren saat ini. Kemudian, ada 3 tahap dalam melakukan manajemen strategi, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Yang pertama, formulasi strategi. Nah, yaitu melakukan pengembangan visi misi, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal, kemudian menemukan kekuatan dan kelemahan internal, kemudian menciptakan tujuan jangka panjang, memulai strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk dicapai ke tahap selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu implementasi strategi, yaitu memobilisasi karyawan dan manajer untuk mengubah strategi yang diformulasikan ke dalam tindakan. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi strategi, yaitu kegiatan meninjau faktor eksternal dan internal, melakukan kinerja yang lebih maksimal, dan mengambil tindakan korektif. Kemudian keuntungan bagi perusahaan yang melakukan manajemen strategi adalah bisa meningkatkan komunikasi, kemudian meningkatkan pemahaman, kemudian meningkatkan komitmen dan memiliki hasil yang sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Itu tadi penjelasan mengenai manajemen strategi. Baiklah, sekarang masuk ke soal nomor 2, yaitu dari penjelasan pertama, jelaskan strategi bisnis yang dilakukan oleh Wardah. Nah, Wardah memiliki strategi bisnis yang dilakukan oleh Wardah, yaitu menggunakan 4 strategi. Yaitu yang pertama strategi pasar, kemudian strategi pengembangan produk, kemudian strategi pengembangan pasar, dan strategi diversifikasi. Nah, masuk ke yang pertama yaitu strategi pasar. Strategi ini dalam memproduksi lebih banyak lagi produk-produk yang sudah dipasarkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan target penjualan yang akan membawa Wardah menjadi brand nomor 1. Kemudian selain itu, selain memasarkan di pasaran, Wardah juga menggunakan media iklan dan promosi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu strategi pengembangan produk. Nah, dengan strategi ini, Wardah akan selalu membuat produk-produk baru yang sesuai dengan tren yang sedang berlangsung untuk meningkatkan penjualan. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pengembangan pasar. Nah, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pasar produk yang telah ada untuk melewati pesaing-pesaing yang baru dengan meluaskan pangsa pasarnya serta menciptakan produk baru maupun dengan adanya keistimewaan di dalam produk yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Kemudian yang keempat itu ada strategi diversifikasi. Dengan strategi ini, perusahaan menambah produk baru khususnya untuk para pembeli yang baru memakai atau menggunakan produk Wardah. Nah, ini bertujuan agar bisnis yang dijalankan dapat menghasilkan peluasan produk dengan memakai teknologi yang baru yang sesuai dengan zaman. Itulah tadi 4 strategi bisnis yang dilakukan oleh Wardah. Baiklah, sekarang masuk ke soal nomor 3, yaitu
jelaskan yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Nah, baiklah, kita masuk ke definisi etika bisnis. Nah, etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek baik individu, perusahaan, maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Nah, prinsip dari etika bisnis adalah jujur, amanah, memiliki integritas, dan loyalitas. Nah, kemudian sekarang masuk ke tanggung jawab sosial. Definisi dari tanggung jawab sosial adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya dalam bidang hukum. Nah, tanggung jawab sosial itu meliputi tanggung jawab sosial terhadap konsumen, tanggung jawab sosial terhadap karyawan, tanggung jawab sosial terhadap kreditor, tanggung jawab sosial terhadap pemegang saham, dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan komunitas sekitar. Nah, sekarang masuk ke soal nomor 4, yaitu terdapat pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau yang disebut CSR merugikan bagi perusahaan. Nah, karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Nah, apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Kemudian jelaskan alasan Anda. Baiklah, di sini dari pernyataan tersebut saya tidak setuju. Karena menurut saya tanggung jawab sosial atau biasa yang disebut CSR merupakan sikap yang positif yang dilakukan atau dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan bisa memberikan nilai positif perusahaan ke masyarakat dan sekitarnya. Nah, dari tanggung jawab sosial atau SCR, perusahaan juga mendapat keuntungan yang akan membuat perusahaan menjadi lebih maju dan berkembang lagi. Nah, bukan hanya perusahaan yang mendapatkan manfaat dari tanggung jawab sosial tersebut, tetapi masyarakat atau lingkungan sekitar juga bisa merasakan manfaatnya berupa kesejahteraan dalam meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Nah, itu tadi jawaban dari 4 pertanyaan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.